Pernah nggak sih ngerasa pikiran tuh kayak nggak bisa berhenti? Hari ini kita akan bongkar ide-ide utama dari buku Eckhart Tolle yang luar biasa, The Power of Now. Sebuah panduan buat nemuin kedamaian di tengah riuhnya suara di dalam kepala kita. Yuk kita mulai! Semuanya tuh berawal dari satu kalimat yang aneh banget. Kalimat ini muncul gitu aja di benak Eckhart Tolle pas dia umur 29 tahun, di malam saat dia lagi di titik terendah dalam hidupnya. Dan pemikiran inilah yang ternyata jadi pemicu kesadaran yang mengubah segalanya. Pertanyaan aneh ini, boom, seolah-olah menghentikan total pikirannya. Tiba-tiba, dia sadar ada dua entitas dalam dirinya. Ada aku yang mengamati dan ada diri yang sedang diamati. Kesadaran inilah titik awal transformasinya. Dan ini mengungkap perpecahan yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Menurut Tolle, sumber utama penderitaan kita tuh ternyata bukan sesuatu di luar sana. Justru masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Suara yang terus-menerus, tanpa henti, ngomong di dalam kepala kita. Inilah rintangan utamanya. Nah, sang pemikir ini adalah suara di kepala yang jalan terus tanpa kita sadari, dan dialah yang ngambil alih kendali. Dia menciptakan diri palsu yang kerjanya cuma cemas soal masa lalu dan masa depan. Kunci buat bebas, sadar kalau Anda itu bukan suara itu. Anda adalah kesadaran yang mendengarkannya. Oke, sekarang mari kita bahas alat utama yang dipakai sang pemikir ini buat terus berkuasa dan bikin kita gelisah. Alat itu adalah waktu. Jadi gini cara kerja pikiran kita. Dia ngejebak kita dalam waktu. Kita jadi hidup lewat ingatan masa lalu buat ngebentuk siapa diri kita. Dan terus-terusan ngarep ke masa depan buat nyari keselamatan. Padahal kata Tolle, dua-duanya itu cuma ilusi. Nah, disinilah Tolle ngebedain dua hal penting. Seperti yang kita lihat, ada waktu jam yang praktis buat bikin janji atau ngerencanain sesuatu. Tapi ada juga waktu psikologis, obsesi pikiran dengan masa lalu dan masa depan. Nah, inilah biang kerok dari semua rasa bersalah dan kecemasan kita. Jadi, ini intinya ya. Saat kita kejebak di waktu psikologis itu, kita kehilangan satu-satunya hal yang beneran ada, momen saat ini. Dan pembebasan sejati ya cuma bisa kita temukan di sini, saat ini juga. Fokus terus-terusan ke masa lalu dan masa depan ini ternyata ada akibatnya loh. Ada semacam beban yang numpuk di dalam diri kita seiring berjalannya waktu. Tolle nyebut tumpukan rasa sakit emosional dari masa lalu ini sebagai tubuh rasa sakit atau pain body. Anggap aja ini kayak monster energi negatif yang lagi tidur di dalam kita, tapi bisa bangun kapan aja dan ngambil alih pikiran serta tindakan kita. Slide ini nunjukin siklusnya yang benar-benar jahat. Dimulai dari sebuah pemicu kecil, kita kemudian tanpa sadar nyatu sama rasa sakit itu. Lalu si tubuh rasa sakit ini lapar, jadi dia bakal mendorong kita buat menciptakan lebih banyak drama dan penderitaan, cuma biar dia bisa makan dan bertahan hidup. Baiklah, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Karena Tolle nawarin satu jalan keluar yang, simple tapi kuat banget untuk keluar dari semua ini. Solusinya, geser fokus kita secara radikal ke satu-satunya tempat yang nyata, momen saat ini. Coba deh pikirin, masa lalu itu kan cuma kumpulan sekarang yang udah lewat, dan masa depan cuma bayangan sekarang yang belum kejadian. Jadi yang bener-bener ada tuh, ya cuma saat ini. Di dalam momen saat ini inilah kita bisa nyambung sama apa yang Tolle sebut ada atau being. Ini tuh esensi diri kita yang paling dalam, kayak langit biru yang selalu ada di balik awan-awan pikiran kita. Inilah diri kita yang asli, yang damai dan utuh. Dan ini bukan soal jadi manusia super atau gimana ya. Pencerahan dalam konteks ini artinya simpel banget. Berhenti nyakitin diri sendiri dengan pikiran kita. Udah, itu aja. Balik lagi ke kondisi alami kita. Oke, terus gimana cara prakteknya? Nah, Tolle ngasih beberapa teknik yang gampang banget buat dicoba, buat ngelepasin diri dari cengkeraman pikiran. Latihan pertama, coba deh amati si pemikir. Mulai sekarang, coba dengerin suara di kepala Anda. Tapi seolah-olah Anda lagi dengerin orang lain ngomong. Santai aja, nggak usah dihakimi. Pas Anda sadar, itu kan cuma suara pikiran, dan ini aku yang lagi dengerin. Nah, disitulah kebebasan dimulai. Otomatis, cengkeramannya lepas. Latihan kedua adalah pakai aktivitas sehari-hari buat jadi jangkar. Misalnya nih, pas cuci tangan.
Coba deh, rasain bener-bener sensasi airnya, cium wangi sabunnya, dengerin suaranya. Perhatian penuh kayak gini bakal narik kesadaran kita keluar dari pikiran yang ruwet, balik lagi ke sini, ke saat ini. Intinya, kedua latihan ini tujuannya sama. Bikin ada jeda di antara aliran pikiran yang nggak ada habisnya itu. Di dalam jeda itulah letak kebebasan sejati kita, di mana kesadaran Anda bisa mengambil alih kendali dari pikiran. Terus, kalau kita berhasil hidup kayak gini, apa hasilnya? Hasilnya bukan cuma perubahan kecil, tapi pergeseran total dalam kualitas seluruh hidup kita. Di sini Tole ngebedain dua hal yang sering kita samakan, kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan yang dicari pikiran, selalu datang dari luar dan sifatnya sementara. Tapi kegembiraan sejati muncul dari dalam, dari koneksi kita dengan ada atau being. Kegembiraan ini nggak bergantung pada apapun dan nggak punya lawan kata. Jadi, saat sumber identitas Anda itu dari ada atau being, bukan lagi dari pikiran, hidup Anda bakal berubah drastis. Perjuangan dan rasa takut bakal mereda. Anda nggak lagi pusing sama hasil akhir, dan kedamaian batin Anda nggak bisa diganggu-gugat sama apapun yang terjadi di luar. Pada akhirnya, Anda akan sadar kalau Anda tuh bukan sekedar individu yang terpisah. Anda adalah bagian penting dari kecerdasan alam semesta yang luar biasa ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat kuat. Pertanyaan ini bukan buat dijawab pakai pikiran ya, tapi tujuannya adalah untuk menarik perhatian Anda sepenuhnya ke saat ini dan bikin Anda sadar kalau kedamaian yang Anda cari itu sebenarnya udah ada di sini dari tadi.